Ayo ya sahbi, alhamdulillah sekarang kita udah nyampai di pantai yang air lautnya tidak terlalu bergelombang, dan di sini biasanya turis-turis banyak mengunjungi pantai ini, dan di sana villa-villanya. Tetapi untuk kali ini kayaknya kita nggak mandi karena di masa pandemi sekarang. Jadi semua pegawainya nggak ada. Sebenarnya ini tutup, tapi ini karena pagarnya nggak ada gerbang, nggak ada pintunya. Jadi kayaknya kita nggak, kalau aku sih nggak akan mandi karena nggak ada bilasnya. Tadi udah tak cek tempat bilasnya, tapi nggak ada air untuk bilas. Jadi kalau teman-teman ini orang bertiga ini mau mandi, silakan aja mandi dan pulang dengan perjalanan 9 sampai 12 jam tanpa bilas dari mandi air laut. Ya, jadi beginilah. Jadi kita kalau kesini, kita berdoa saja semoga pandemi cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi ngomong-ngomong, ini pantainya bagus banget. Lihat tuh pantainya. Masya Allah. Indah banget nih pantainya. Amazing. Kalau kayak di Mesir kemarin, kayak di vlog-vlog kemarin itu ada namanya Pantai Agibah. Kayaknya ini lebih layak untuk dinamain Pantai Agibah atau Pantai Agib, Pantai Ajib, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Pantai Amazing. Pantai yang menakjubkan. Ini lebih menakjubkan daripada ini. Ya mungkin ada kelebihan masing-masing sih. Kalau Pantai Agibah yang di Mesir kemarin itu, dia itu kayak setengah mangkok gitu. Indah juga. Tapi karena kita nasionalis dan sekarang hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekarang sudah tanggal 18, karena kemarin kita ke tempat wisata di Danau Ranau di Oku, dan sekarang kita berada di Lampung di pesisir barat. Kita cinta Indonesia dan kita cinta dan harus kita hidupkan pariwisata Indonesia dan harus kita kenalkan kepada dunia. Dan di sini adalah mantan tempat kerja teman saya ini. Jadi dulu teman saya ini pernah kerja di sana, di ujung sana kerja. Dan dia bilang di sini tempat turis-turis berlibur ke sini. Apa itu namanya itu? Namanya wisatawan ke sana itu kalau ngapain? Snorkeling apa? Hah? Surfing. Selancar. Jadi kata teman saya di sini, para bule-bule itu sering main selancar, surfing. Gak tahu gimana nyebutnya, surfing. Lihat itu ombak-ombaknya. Gede-gede banget. Tadi kalau tempat kita yang berhenti pertama tadi, yang kita nunggu matahari terbit, itu ombaknya terlalu kecil. Mungkin di teman saya bilang, bule menganggapnya itu hanya sekedar mendapat capek aja ya, karena ombaknya terlalu kecil. Kalau di sini ombaknya lumayan gede, di jauh di sana lumayan gede dan lumayan memuaskan. Dan bule tidak akan berhenti untuk surfing atau main selancaran kecuali setelah dia luka, karena mereka mempunyai asuransi dan mereka akan mendapatkan uang ketika mereka terluka. Oke, sekarang kita menikmati indahnya pantai yang kita punya ini. Indonesia merdeka, selalu jaya. Semoga pandemi ini cepat kita selesaikan.
kita ke pantai di tengah pandemi kayak gini. Walaupun ini adalah hari masih terhitung hari libur, hari untuk jalan-jalan 17-an. Tetapi kita berada di pantai sekarang seperti memiliki pantai pribadi sendiri. Jadi sepanjang pantai di sana tidak ada orang, dan di ujung pantai sana hanya ada ibu-ibu dan anaknya, tidak ada orang. Jadi seperti pantai pribadi dan nggak bayar karena sebenarnya ini nggak buka. Ya, ketika ada teman ada yang mau mandi, dan nanti bilasnya di musola. Kayaknya kalau aku nggak tahu lah. Itu pun di musolanya nggak tahu boleh atau nggak dibuat untuk bilas. Dan suasananya sangat menakjubkan, masya Allah. Lihat. Ini bikin soundtrack romansa gitu, kayaknya bagus nih. Dan saya sangat suka dengan lightingnya, dengan pencahayaan ini saya sangat suka. Saya kayak merasa mendapat pencerahan. Seperti mendapat pencerahan tuh nggak, di tengah pantai yang indah ini. Saya seperti ikut indah juga. Itu ada yang mandi. Seperti pantai pribadi, tidak ada satupun bule dan tidak ada satupun wisatawan yang mandi di pantai sepanjang ini. Tidak ada satupun. Hanya ada satu orang yang mandi. Dan kita bertiga masih mikir-mikir, ini mau mandi atau enggak? Waduh, sepertinya ombaknya semakin gede. Bahaya ini, Bung. Sudah. Ayo ya sahbi, dan akhirnya sekarang tibalah waktunya kita untuk meninggalkan pantai yang indah ini tanpa berenang. Selamat tinggal pantai yang ajibah, yang agibah. Semoga setelah pandemi selesai kita bisa berlibur ke sini kembali karena pantainya sangat indah. Berada di Lampung, pesisir barat. Kruing namanya, Kruing. Dan di sini, masya Allah, pohon-pohonnya kayak pohon kelapa berada di halaman Teletubbies. Dan itu rumah Tinky Winky, Dipsy, dan ini Lala, dan itu Po. Apa sih? Dan sekarang waktunya kita kembali ke hotel pribadi. Ya. Penginapan yang sangat menyenangkan. Oke lah, begitulah ketika para bujang-bujang melakukan. Ketika bujang-bujang kembali ke Sumatera Selatan, khususnya Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Oke, kita akan menempuh perjalanan 9 sampai 12 jam. Menempuh perjalanan 9 sampai 12 jam dari Lampung di pesisir barat menuju ke Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Muara Enim. Ya, oke guys. Siapa yang mau minum obat, guys? Penyakit saya kumat, guys. Penyakit apa, guys? Mah saya kumat. Oh, penyakit mah. Hah? Jangan kau buka. Lepas. Kak. Tangan emang po. Itu namanya jaket yang terjepit di pintu hotel pribadi. Ini adalah tempat kerja teman saya. Tadi adalah tempat kerja teman saya, dan ini adalah villa-villa. Jadi ini penginapannya itu kayak villa-villa. Jadi bule-bule itu sering nginap di villa-villa di sini. Dan sekarang kita menuju perjalanan pulang. Selamat tinggal pantai yang indah. Semoga nanti kalau kita
ada rezeki kita bisa menginap di hotel, bukan hotel, menginap di villa-villa ini. Atau kita berdoa semoga kita mempunyai villa sendiri di tempat yang indah seperti ini. Seperti itulah. Terus Kenapa ya? Nah ya. Ya. bukan? Hah? Bukan. Lagi kita bukan? Tabuan rusaknya nih, tabuan semua. Tuh itu buahnya tuh. Oke Sohibin, dan sekarang kita mampir bentar di kebun raya Liwah. Ini seperti taman. Dan ada satu teman yang mabuk, tidak tahu itu mabuk darat, mabuk perjalanan, atau mabuk mobil, atau mabuk jalan liku-liku. Karena jarak antara kampung saya ini dengan Liwah ini, Lampung ini, hanya kiri kanan dan sampai. Karena jalannya sudah kiri kanan, sudah kiri pasti kanan. Ini namanya bukan mabuk perjalanan, tapi mabuk jalan. Jalannya terlalu berliku-liku. Ini namanya muntah yang bermartabat. Muntahnya pun harus di kebun raya Liwah. Muntah dengan view terindah. Ya. Cerita bahwasanya kalau kita dalam perjalanan mual-mual, seperti pusing-pusing, seperti tidak betah duduk, tidur nggak bisa, saran saya muntahin aja, berhenti sebentar, muntahin atau paksain muntahin. Nanti kalau habis muntah semuanya selesai. Jangan malu-malu untuk muntah, karena pusing Anda, mual Anda, mabuk perjalanan Anda tidak akan selesai sebelum Anda muntahkan. Maka muntahkanlah kepusingan Anda itu. Itu saya dapat pelajaran ketika saya melakukan perjalanan rihlah sa'idah ketika saya masih di Ma'hadil Ittifaqiyah ke Pulau Jawa. Sudah melakukan muntah dengan view terindahnya? Asli. Ini muntah dengan view terindah. Aduh, sudah semalam tidur kedinginan, malam kemarin baru udah lamaran, sekarang muntah dengan view terindah. Malam kemarin lamaran. Tadi malam tidur di pinggir pantai sendirian, hanya bertikarkan sarung, tidak berselimut, kedinginan, kenyamukan, dan sekarang muntahnya pun muntah terelit. Angin. Muntah dengan view terindah. Muntah dengan view terindah. Lihat itu, muntah dengan view terindah.